Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Paramita dari kelas 633A11 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan mereview hasil pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 dengan materi konsep dasar manajemen keuangan. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi manajemen keuangan. Secara garis besar, manajemen keuangan adalah kegiatan pengelolaan dana dari bagaimana manajer keuangan bisa mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan keuntungan bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama, perolehan dana, yang kedua penggunaan dana, dan yang ketiga pengelolaan aset atau aktiva. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan manajemen dan teori keuangan yang terjadi pada tahun 1960-an hingga abad 21 ini. Ilmu manajemen dan teori keuangan sudah ada sejak tahun 1960. Pada tahun 1960 hingga tahun 1970 berfokus terhadap pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Dan selanjutnya pada tahun 1980 terdapat analisa meliputi inflasi dan efek terhadap suku bunga, deregulasi lembaga-lembaga keuangan, peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan putusan keuangan, dan semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Selanjutnya pada tahun 1990 berfokus terhadap manajemen keuangan internasional. Dan pada abad 21 ini tidak terjadi perkembangan yang pesat. Perkembangan yang terjadi hanyalah penyempurnaan teori-teori keuangan yang sebelumnya sudah ada. Adapun perkembangan teori-teorinya adalah teori pasar modal efisien, teori struktur modal, teori dividen, teori diskon aliran kas, teori agensi, teori informasi asimetrik, teori portofolio, dan yang terakhir teori opsi. Selanjutnya kita akan membahas peranan manajemen keuangan terhadap fungsi-fungsi keuangan yang terdapat 2, yaitu raising of fund dan allocation of fund. Raising of fund adalah bagaimana seorang manajer dapat memperoleh dana, sedangkan allocation of fund adalah bagaimana seorang manajer menggunakan dana tersebut. Manajer keuangan memiliki peran dalam menentukan pembelanjaan aktiva perusahaan. Jadi yang mengetahui cash flow perusahaan adalah manajer keuangan. Manajer keuangan tidak bisa membiarkan pembelanjaan yang tidak diperlukan karena akan mengakibatkan keuangan perusahaan tidak berjalan, salah satunya terhentinya pembayaran gaji karyawan. Manajer keuangan dapat memperoleh dana dari dalam ataupun luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan itu adalah sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan ilmu manajemen keuangan diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Adapun tujuan manajemen keuangan. Sebenarnya tujuan manajemen keuangan yang paling penting adalah memaksimumkan nilai perusahaan yang artinya keuangan yang dimiliki perusahaan harus dikelola dengan baik agar promosi dan pembayaran gaji karyawan tetap berjalan, peralatan aktiva tetap masih bisa dibeli. Selanjutnya kita akan membahas beberapa peluang di bidang manajemen keuangan. Peluang di bidang manajemen keuangan tidak hanya menjadi manajer keuangan, tetapi masih banyak yang lainnya, seperti budget officer, finance manager dan finance director, financial analyst dan financial officer pada lembaga keuangan seperti bank, leasing, asuransi, dan pegadaian, ataupun juga financial analyst dan financial officer pada perusahaan-perusahaan penjamin emisi, perusahaan-perusahaan sekuritas di pasar modal. Adapun fungsi keuangan dalam organisasi perusahaan yang dibedakan menjadi 2 jabatan, yaitu bendaharawan dan administrasi pembukuan atau akuntansi. Bendaharawan bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya atau pengelolaannya, sedangkan administrasi pembukuan atau akuntansi bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi, pelaporan, dan pengendalian. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Yang pertama adalah alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Yang kedua, keputusan pembiayaan, seperti pembelian aktiva, pemasaran dan pembayaran gaji karyawan. Dan yang ketiga, keputusan investasi. Maksudnya adalah yang mempunyai keputusan dalam hal menentukan jumlah yang akan diinvestasi adalah manajer keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan keuangan atau peramalan keuangan. Peramalan keuangan dalam manajemen keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran untuk memperoleh suatu perkiraan lebih akurat mengenai jumlah dan waktu dari kebutuhan dana perusahaan memerlukan satu anggaran kas. Dan yang terakhir, tahap penelitian atau fungsi anggaran. Anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen
juga merupakan alat bagi manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Dan pembahasan yang terakhir adalah prinsip manajemen keuangan yang memiliki 7 prinsip. Yang pertama, konsisten. Maksudnya harus konsisten menjalankan strategi yang dapat meraih pencapaian yang telah ditentukan. Yang kedua, akuntabilitas. Maksudnya dapat terukur dan terhitung. Yang ketiga, transparansi. Maksudnya keuangan yang dikelola harus mempunyai laporan dan buktinya. Yang keempat, kelangsungan hidup. Maksudnya harus mementingkan kelangsungan hidup perusahaan bukan pribadi. Yang kelima, integritas. Yang keenam, pengelolaan. Maksudnya prinsip manajemen keuangan harus memiliki ilmu. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi. Maksudnya harus memahami standar akuntansi. Sekian dari review yang telah saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dalam hal penyampaian ataupun isi materi itu sendiri. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.